Bapak Ibu sekalian semuanya, Shalom. Ya, apa kabarnya? Senang sekali hari ini Minggu tanggal 16 Januari di tahun 2022 boleh berjumpa kembali dalam ibadah hari Minggu secara virtual dari Gereja BMC New York dengan Bapak Ibu yang ada di Amerika Serikat maupun yang ada di Indonesia. Bahkan dimanapun Bapak Ibu berada, baik yang ada di ruangan Zoom maupun di YouTube channel dari Gereja BMC. Ya, sekali lagi sebelum kita mulai, saya mau mengucapkan kepada Bapak Ibu semuanya semangat pagi. Semuanya semangat pagi. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk merubah pikiran, ya, untuk merubah pikiran seseorang itu tidaklah mudah, ya. Maka itu Bapak Ibu sekalian, bukan artinya tidak bisa. Nah, mengapa merubah pikiran seseorang tidak bisa? Karena di dalam pikiran setiap orang itu sudah ada benteng-benteng. Yang disebut dengan benteng-benteng itu adalah kepercayaan, ya, kepercayaan masing-masing. Maka itu Bapak Ibu sekalian, bukan artinya kita tidak bisa merubah pikiran kita bisa, tetapi itu tidak mudah. Tetapi kalau kita mau mengupayakannya, maka pikiran itu bisa berubah. Nah, pikiran itu sangat mempengaruhi tindakan dan perbuatan. Semuanya dimulai dari pikiran. Pada kesempatan ini saya tidak berusaha untuk merubah pikiran Bapak Ibu sekalian, tapi saya cuma mau mempengaruhinya. Sama aja, Pak, ya. Sama aja ya. Nah, Bapak Ibu sekalian seperti saya satu punya kebiasaan di mana ini maaf saya tidak sedang menyindir siapa-siapa ya. Saya punya kebiasaan yaitu hampir-hampir saya ini tidak bisa terlambat ya, janjian sama seseorang. Dan buat saya kalau itu terlambat itu malu buat saya. Sampai beberapa kali saya ini kepengen belajar jadi orang yang bisa terlambat, dan dalam terlambat itu tidak malu ya. Saya tanya kepada beberapa orang, tolong dong ajarin supaya saya ini terlambat dan tidak malu. Sekali lagi maaf, saya tidak sedang menyindir siapa-siapa, tapi orang-orang yang saya tanyain untuk ngajarin saya, mereka nggak pernah mau ngajarin. Jadi sampai hari ini saya nggak bisa untuk terlambat dan tidak malu ya. Saya berusaha untuk merubah pikiran saya. Ayo sekarang kamu belajar terlambat dan tidak malu. Ternyata tidak mudah Bapak Ibu sekalian ya. Tetapi tidak mudah sekali lagi bukan artinya tidak bisa. Nah, tema gereja kita adalah The Year of Anointing. Tahun lalu tema gereja kita adalah influence. Bagaimana hidup kita bisa mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitar kita untuk menjadi berkat. Dan kemudian ketika kita berpindah di tahun 2022, temanya berbeda lagi ya. Untuk dapat menangkap ini memang perlu diajarkan berulang-ulang sampai kemudian benteng-benteng yang ada di dalam pikiran kita, apa yang kita believe, apa yang kita percaya sebelumnya, itu dapat diruntuhkan, dan kemudian kita dimasuki dengan pengertian yang baru. Jadi semuanya ternyata tergantung daripada kemauan kita dan perbuatan kita sendiri. Ya, sekali lagi tidak ada seorang pun yang bisa merubah pikiran kita selain diri kita sendiri. Nah, tema daripada The Year of Anointing diambil dari Mazmur pasal 20 ayat yang ke-7. Di dalam Mazmur pasal 20 ayat yang ke-7, firman Tuhan berbunyi begini, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang
diurapinya. Ya, perhatikan ayat ini. Mazmur 20 ayat yang ke-7 ketika disampaikan oleh gembala senior kepada kami tim penggembalaannya untuk menjadi tema di tahun 2022 ini, kami renung-renungkan ayat ini meskipun sering kali saya baca, tetapi benar-benar ketika kami memasuki tahun 2022, saya secara khusus dan istri saya mengaminkan ayat ini. Dikatakan ya bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Nah, sekarang tinggal Bapak Ibu sekalian mau nggak percaya dengan apa yang Tuhan sudah nyatakan melalui gembala senior kita untuk tema di tahun 2022. Kalau saya secara khusus dengan keluarga, saya mengaminkan dan saya percaya bahwa tahun ini adalah tahun yang dahsyat, tahun yang luar biasa. Apapun yang terjadi di depan kita, hari ini tidak seorang pun yang tahu apa yang ada di depan kita dan akan seperti apa. Ya, bahkan para pengamat, orang-orang yang ahli di bidangnya masing-masing, mereka juga susah untuk memprediksi apa yang terjadi, yang akan terjadi di hari-hari yang akan datang. Tetapi, Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan, percayalah bahwa kita semua yang hadir pada hari ini di ruangan Zoom maupun yang di YouTube channel, bahwa kita ini adalah orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Sebab setiap orang yang percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan juru selamat pribadinya, dikatakan di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9, bahwa kamu ini semua adalah imamat yang rajani, bangsa yang terpilih. Jadi pengurapan itu hanya diberikan kepada imam-imam atau tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh Tuhan untuk mengemban jabatan yang daripada Tuhan. Nah, di dalam Alkitab Perjanjian Baru dengan jelas berkata bahwa kita ini sudah ditetapkan sebagai imam, artinya kita ini yang sudah ditetapkan jadi imam, kita ini adalah orang-orang yang diurapi, ya. Tinggal kita percaya atau tidak. Kalau kita percaya, maka tahun 2022 kita ini bukan hanya mengalami kemenangan-kemenangan yang kecil, tetapi kita akan mengalami kemenangan yang gilang gemilang, ya. Bukan oleh karena kuat gagah manusia, tetapi dengan jelas Alkitab berkata oleh karena tangan kanan Tuhan. Ya, saya beberapa kali membaca ayat tentang tangan kanan Tuhan di dalam Yesaya 41 ayat 10 misalnya. Itu saya dapatkan beberapa belas tahun yang lalu, bahwa jangan pernah takut dengan kehidupan ini sebab tangan kanan Tuhan akan menuntunmu untuk mengalami kemenangan demi kemenangan. Roma pasal 8 ayat yang ke-37 bahwa kemenangan yang akan diraih oleh kita bukan kemenangan yang biasa-biasa, tetapi kamu ini lebih daripada orang-orang yang menang, ya. Kalau Bapak Ibu sekalian suka nonton olahraga, katakan hari-hari ini Indonesia itu diberkati dengan cabang olahraga yaitu bulu tangkis, ya. Cabang olahraga bulu tangkis sempat mengharumkan nama Indonesia. Bagaimana ketika seseorang kemudian memenangkan pertandingan ini, dikatakan 2 set langsung, ya kan? Tanpa perpanjangan, dan kemudian dalam 2 set langsung bisa mengalahkan lawannya dengan skor 15-0 dan 15-0. Itu artinya apa?
itu artinya kemenangan yang gilang gemilang. Itu artinya kemenangan yang mutlak. Beda dengan kemenangan yang begini, babak pertama menang 14-15. Babak yang kedua kalah. Babak yang ketiga ngos-ngosan. Baru bisa menang ketika skornya 17-18. Itu namanya kemenangan yang pas-pasan. Nah, tahun ini Bapak Ibu sekalian, Tuhan itu sudah berjanji akan memberikan kepada setiap kita orang-orang yang diurapinya itu dengan kemenangan yang gilang gemilang. Maka saya senang sekali dengan tema bulanan kita untuk Januari dimulai dengan The Helper, dimulai dengan penolong. Sebab kemenangan itu tidak bisa diraih dengan kekuatan diri sendiri. Tapi kemenangan itu akan diraih karena kita punya penolong. Dan penolong kita itu bukan penolong yang biasa-biasa saja. Saya pernah cerita bagaimana waktu saya SMA, saya tinggal di asrama di sekolah yang ada di Kota Malang, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian ketika saya berantem nih dengan teman-teman asrama, maka ada teman saya seorang karateka tinggi besar, ya kan? Ketika sebelum berantem, teman saya bilang, kamu jangan takut ya, aku akan bersembunyi. Nanti kalau kamu kira-kira mau kalah, aku yang akan keluar maju, ya kan? Nah, kemudian saya mulai berantem dan kayaknya tidak seimbang, ya, karena saya bukan jago berantem. Kemudian saya teriak nama teman saya itu Johnny, ya, dari kota Semarang. Saya bilang, Johnny, Johnny tolong. Dan Johnny seorang karateka yang besar itu keluar dan dia yang menghadapi teman saya sesama teman asrama dan teman saya itu lari terbirit-birit, ya. Nah, The Helper, penolong kita di tahun 2022 itu adalah yang ditulis di dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16. Penolong kita itu adalah Roh Allah sendiri. Karena di ayat ini dikatakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu untuk selama-lamanya. Ya, kalau nanti Bapak Ibu bisa baca ayat selanjutnya, bahwa penolong itu adalah Roh Allah sendiri. Ya, maka itu Bapak Ibu sekalian, kalau bicara tentang kemenangan, itu tentu ada lawan, ada musuhnya. Maka itu ketika dalam kehidupan ini kita menghadapi lawan atau musuh atau persoalan, jangan pernah takut. Mengapa? Karena ada penolong. Ya, firman Tuhan tidak pernah berjanji bahwa kalau kita percaya kepada Tuhan, kita ini tidak akan mengalami masalah. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah berjanji seperti itu. Kalau kita lihat Alkitab Perjanjian Lama, bagaimana seorang yang bernama Saul diangkat menjadi raja Israel, diurapi. Maka pada waktu Saul diurapi, maka Saul tetap harus menghadapi yang namanya peperangan. Bahkan dia harus menghadapi orang-orang Filistin dengan salah satu jagoannya yang bernama Goliat. Dan kemudian kita lihat bagaimana Daud. Daud ketika diangkat menjadi raja Israel, dia juga diurapi, dan dia juga tidak lepas dari masalah dan persoalan dia menghadapi musuh-musuhnya. Nah, musuh daripada setiap kita, orang-orang yang percaya, Alkitab dengan jelas berkata, musuh kita bukanlah darah dan daging, tapi musuh kita adalah roh-roh jahat yang ada di udara, pemerintahan-pemerintahan, penguasa,
kemudian kuasa daripada kegelapan, kerajaan setan dan iblis. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita tidak boleh takut menghadapi musuh atau persoalan yang ada di depan kita. Sebab di ayat yang ke-16 dari Yohanes 14 tadi dengan jelas bahwa penolong kita itu akan menyertai kita untuk selama-lamanya. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita merencanakan hidup kita di tahun 2022. Nah, yang penolong kita, yang namanya Roh Kudus itu menolong kita mulai hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang sedang, bahkan sampai dengan perkara-perkara yang besar. Misalnya seperti istri saya ini, Ibu Yongki, ya, wanita yang berhati emas ini, seorang wanita yang istimewa, luar biasa baiknya, ya. Dia ini kalau ada barang, maaf Bapak Ibu sekalian, yang ketelisut, ya kan, dia lupa nyimpannya di mana. Dia berdoa, Tuhan, tolong Tuhan, sambil berbahasa roh. Ini taruh di mana aku lupa, ya udah dicari berhari-hari enggak ketemu, ya kan? Dan Roh Kudus menolong, akhirnya menuntun, dia bisa ketemu setelah barang yang enggak yang hilang itu. Kemudian juga ada perkara-perkara yang sedang, bahkan sampai perkara yang besar. Suaminya hilang, ya kan? Suaminya hilang, dia, Tuhan, tolong Tuhan, suamiku hilang Tuhan, digondol wewe gombel Tuhan, tolong Tuhan. Dan luar biasa, ya kan? Tuhan bawa suaminya pulang ke rumah, ya. Makanya di rumah ini bilang begini, tidak boleh ada yang hilang, ya. Mulai barang yang kecil sampai barang yang besar. Mengapa? Karena penolong itu menyertai Ibu Yongki untuk selama-lamanya. Mengapa? Karena Ibu Yongki adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Nah, saya percaya sekali bahwa Bapak Ibu, ya, semuanya adalah orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Sehingga tidak boleh ada barang yang hilang dan kita tidak boleh mengalami yang namanya kekalahan. Kalau kita sebagai orang tua yang normal, Bapak Ibu sekalian, ya, kita tentu ingin melihat anak kita hidupnya dalam kemenangan, ngalami yang namanya victory, ya, baik di sekolah maupun ketika ikut kompetisi olahraga atau ikut lomba apa aja, kita kepingin lihat anak-anak kita menang, kita kepingin lihat anak-anak kita menjadi juara. Nah, lebih-lebih Bapa di sorga, firman-Nya dengan jelas berkata bahwa Tuhan akan memberikan kepada kita kemenangan yang gilang gemilang. Saya singgung sedikit bahwa minggu lalu, 2 minggu lalu saya sudah sampaikan pengharapan apa sih buat kita di tahun 2022 ini. Ya, kita mungkin punya pengharapan tentang kerohanian, kita mungkin punya pengharapan tentang keluarga, tentang keuangan, tentang karakter, tentang kesehatan, atau tentang apa saja di tahun 2022. Percayalah Bapak Ibu sekalian, the helper itu, Roh Kudus itu, penolong kita itu yang akan memberikan kita kemenangan sehingga pengharapan kita itu akan tercapai. Nah, hari-hari ini saya mendapatkan satu rema daripada Tuhan untuk disampaikan kepada diri saya sendiri maupun kepada keluarga saya, dan juga saya mau sampaikan kepada jemaat Tuhan bahwa yang pertama, kita ini jangan menjadi orang yang mudah putus asa. Sekali lagi, kita ini jangan menjadi orang yang mudah putus asa. Ya, bahasa lainnya kita ini never give up. Apapun masalah yang terjadi di dalam keluargamu, rumah tanggamu, pekerjaanmu, ataupun hubungan-hubungan di dalam bisnis atau hubungan-hubungan dalam sosial dan lain sebagainya,
Jangan kita menjadi orang yang mudah putus asa. Mengapa? Karena saya ketemu dengan ada orang-orang yang gampang putus asa. Nah, ini bahasa kerennya, kita ini selain punya komitmen, kita itu harus konsisten dengan komitmen kita, ya. Kalau kita punya komitmen dan kemudian kita konsisten dengan komitmen kita, percayalah Bapak Ibu sekalian, apa yang menjadi kerinduan kita itu pasti akan tercapai. Sekali lagi, bukan karena kita, tapi karena the helper itu. Roh Kudus itu yang akan menolong kita. Kemudian yang kedua, Tuhan tuh sampaikan begini, bahwa kita ini harus minta kepada Tuhan itu kemampuan dan hikmat untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan yang Tuhan berikan. Sekali lagi, kita itu harus minta dan boleh minta kepada Tuhan kemampuan dan hikmat untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan yang Tuhan berikan. Jangan pernah minta kepada Tuhan begini. Jangan pernah minta kepada Tuhan begini. Tuhan, berikan aku tugas sesuai dengan talenta dan kemampuanku. Sekali lagi, jangan pernah minta kepada Tuhan, Tuhan berikan aku tugas dan pekerjaan sesuai talenta dan kemampuanku. Sebab kalau kita mintanya tugas dan pekerjaan sesuai kemampuan kita, nanti ujung-ujungnya ketika kita mau menyerah, kita berkata begini, ternyata ini bukan tugas dan talentaku. Tetapi harus dibalik. Kita minta kepada Tuhan kemampuan dan hikmat untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan yang Tuhan berikan. Waktu 13 tahun yang lampau, saya diminta oleh Pendeta Lukas Kusuma untuk datang ke Amerika buat melayani pekerjaan Tuhan. Saya tanya begini, mengapa harus saya? Ya kan, sedangkan yang qualified menurut saya jauh lebih banyak. Saya nggak bisa bahasa Inggris, saya pendeta yang biasa-biasa saja. Mengapa harus saya? Tetapi kemudian saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, kalau Engkau memberikan tugas ini kepadaku, maka sekarang aku minta kemampuan dan hikmat daripada Tuhan untuk melaksanakannya. Sehingga saya boleh sekarang 13 tahun ada di tempat ini. Demikian juga Bapak Ibu sekalian, hari ini kita menjadi seorang suami, kita belum pernah menjadi pengalaman sebagai seorang suami. Kita seorang istri, kita belum pernah pengalaman jadi seorang istri. Kita sebagai anak-anak, kita belum pernah punya pengalaman sebagai anak. Kita sebagai orang tua, kita belum pernah punya pengalaman sebagai orang tua. Kita punya tugas apapun di dalam pekerjaan kita, yang mana sebelumnya kita tidak pernah melakukannya. Tetapi ketika kita berdoa, Tuhan berikan aku kemampuan dan hikmat. Percayalah Bapak Ibu sekalian, semua yang Tuhan percayakan kepada kita, itu dapat kita kerjakan dan laksanakan. Saya teringat bagaimana dulu waktu mulai zaman komputer, ya. Jadi Ibu Yongki ini, wah, dia seorang mama yang luar biasa. Kami ini dari keluarga yang nggak bisa komputer, kemudian Ibu Yongki berinisiatif, dia mengundang guru ya dari luar secara khusus untuk ngajarin Ibu Yongki bisa mengoperasikan komputer. Dari orang Surabaya bilang begini, nul putul, nggak ngerti apa-apa, ya kan? Tetapi kemudian Ibu Yongki mau belajar, dan belajar. Akhirnya apa? Ibu Yongki bisa komputer dan dia bisa mengajarkan kepada anak-anaknya yang masih kecil, yaitu Henok dan Kesia. Ya, sehingga sekarang anak-anak saya pandai komputer. Itu dari mana? Dari mamanya. Ya, dia seorang ibu
yang dia bilang begini, Tuhan berikan aku kemampuan dan hikmat untuk melaksanakan tugas ini. Coba kalau dibalik, ya kan? Ya Tuhan, aku ini tidak bisa apa-apa, ya kan? Ya sudah, anak-anakku ya tidak bisa apa-apa ya karena aku memang tidak bisa apa-apa. Aku ini bodoh ya biarlah anak-anakku jadi bodoh. Maka itu Bapak Ibu sekalian, di tahun 2022 mintalah kepada Tuhan kemampuan dan hikmat untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa yang sekarang menjadi impian kita atau pengharapan kita di tahun 2022? Tadi saya sudah sampaikan, mungkin kita punya pengharapan tentang kerohanian, tentang keluarga, tentang keuangan, tentang karakter, tentang kesehatan. Nah, bagaimana sekarang bagian daripada kita? Nah, bagian daripada kita yang pertama yaitu berdoalah untuk pengharapanmu. Ya Tuhan, ini loh harapanku, aku kepingin rumah tanggaku harmonis, aku kepingin rumah tanggaku dipulihkan. Aku kepingin hubunganku antara suami dan istri menjadi harmonis kembali. Dan ketika kita berdoa, Alkitab berkata, mintalah, maka aku akan memberikan kepadamu. Dan yang kedua, kita ini harus mempercayai akan janji Tuhan. Kenapa kita harus mempercayai janji Tuhan? Karena ada orang-orang yang ternyata saya jumpai, mereka ternyata tidak sepenuhnya percaya akan janji Tuhan. Dianggap janji Tuhan itu lip service. Dalam kitab Bilangan dengan jelas Tuhan berkata, aku ini Tuhan, aku ini bukan manusia. Masakan aku berjanji, aku tidak akan menepatinya. Kalau Tuhan berjanji, maka Tuhan yang sama, dia pasti menepatinya. Salah satu janji yang saya percayai, yaitu pemulihan keluarga. Ya, itu saya amini janji itu. Kemudian salah satu janji yang saya percaya juga, bahwa apa yang pernah ada pada saya, dan kemudian hilang, itu akan dikembalikan sampai 7 kali lipat. Bukan 2 kali lipat, tapi dikembalikan sampai 7 kali lipat. Itu ada ditulis di dalam kitab Amsal. Ya. Dan itu saya percayai, Bapak Ibu sekalian. Alkitab berkata, terjadilah seperti apa yang kamu percayai. Kalau kamu nggak percaya, ya sudah. Apa yang tidak kamu percaya, jangan harap itu akan terjadi. Nah, di dalam Alkitab banyak sekali janji Tuhan. Dan kalau Bapak Ibu sekalian mempercayai janji Tuhan, tahun 2022, apa yang Tuhan janjikan itu akan menjadi kenyataan dalam hidup kita. Dan yang ketiga, bagian kita, yaitu mulai memperkatakan berkat kepada pengharapan apa yang kita taruh di dalam hidup kita. Ingat, Alkitab berkata bahwa mulut lidah kita ini adalah firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu menciptakan apa yang tidak ada menjadi ada, apa yang tidak kelihatan kemudian menjadi kelihatan. Hati-hati kita dalam memakai mulut dan lidah bibir kita. Dan ketika kita misalnya kita berdoa untuk keuangan kita, maka kita mulai memperkatakan berkat. Aku percaya bahwa mulai tahun ini aku naik gajinya, aku naik pangkatnya, aku naik menerima bonus-bonus dan lain sebagainya. Dan ketika kita memperkatakan berkat, Bapak Ibu sekalian, baik tentang keuangan, tentang kesehatan, tentang keluarga, tentang rumah tangga, kita katakan berulang-ulang, percayalah apa yang kita katakan itu akan menjadi kenyataan, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dan yang terakhir yaitu kita perlu melangkah
dengan iman. Jadi nggak cukup cuman berdoa, mempercayai, memperkatakan, tapi mulailah melangkah dengan iman. Karena ada bagian-bagian kita yang harus kita kerjakan, ada bagian-bagian Tuhan yang Tuhan kerjakan. Ya, hari-hari ini Tuhan taruh di dalam hati saya untuk berdoa untuk keluarga rumah tangga jemaat, yaitu agar keluarga-keluarga di dalam jemaat ini mereka berlomba-lomba untuk saling mengalah satu dengan yang lain. Mereka berlomba-lomba untuk saling melepaskan, memberikan maaf satu dengan yang lainnya. Ya, itu Bapak Ibu sekalian yang menjadi doa di dalam kehidupan saya hari-hari ini untuk keluarga saya maupun untuk keluarga jemaat Tuhan, ya. Nah, tentu Bapak Ibu sekalian selain didoakan begini perlu ada langkah-langkah yang nyata, ya. Jadi misalnya di dalam pekerjaan, kita kerja nggak boleh males-malesan, kita bekerja seperti yang ditulis dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 23 dan 24, kita harus bekerja dengan segenap hati. Seolah-olah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Demikian juga di dalam kehidupan berumah tangga, berkeluarga. Nah, kita harus mulai mempraktekkan firman Tuhan dalam keluarga kita dengan melangkah. Bukan soal aku ini pangkatnya lebih tinggi, aku ini suami, aku yang bikin uang lebih banyak daripada kamu, kamu itu tahu apa, kamu yang harus tunduk dan hormat kepadaku. No. Mari Bapak Ibu sekalian, kita mulai melangkah dengan iman dalam rumah tangga tanpa memandang siapa yang benar, siapa yang salah. Apa untungnya kita saling merasa dirinya lebih hebat, lebih menang daripada anggota keluarga yang lainnya? Nggak ada untungnya, Bapak Ibu sekalian. Mengalah bukan berarti itu kalah. Ya, justru yang mengalah itu adalah bukti bahwa kerohaniannya kuat. Seperti Tuhan Allah mengalah kepada kita, ya. Yang ngajak salaman itu siapa? Yang ngajak damai itu siapa? Yang ngajak damai adalah Tuhan. Yang bersalah siapa? Yang bersalah adalah kita-kita ini. Tapi Tuhan mau dengan kerendahan hati dia mengalah. Maka itu Bapak Ibu sekalian di dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam hubungan satu dengan yang lain, kita perlu melangkah dengan iman. Bukan untuk menang-menangan, tapi mari kita mau mengalah. Dan nanti Tuhan itu yang akan memberikan kepada kita kemenangan secara gilang gemilang. Percayalah Bapak Ibu sekalian, tahun 2022 ini, the year of anointing, Tuhan sudah mengurapi setiap kita dan Tuhan itu telah mengutus Roh Kudus-Nya untuk menyertai dan menolong kita selama-lamanya sehingga kita mengalami kemenangan dalam kerohanian, dalam keluarga, di dalam keuangan, di dalam karakter dan kesehatan kita. Amin.